sepasang pukulan tumpul terdengar, dan dalam sekejap tinju raksasa berbulu merah itu menghantam pegunungan ekstrim, mereka langsung meledak menjadi dua awan kabut darah. Seluruh tubuh raksasa itu bergetar hebat saat itu dikirim ke belakang tanpa sadar oleh kekuatan dari hantaman, tapi sepasang gunung ekstrim langsung muncul di kedua sisi raksasa sebelum tanpa ampun berkumpul menuju tengah. Ledakan gemuruh besar meletus saat dua gunung ekstrem itu saling bertabrakan, dan raungan mengerikan terdengar sebelum langsung terputus. Tiba-tiba, 4 bola cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kabut darah di antara sepasang gunung ekstrem, lalu dengan putus asa melarikan diri ke arah yang berbeda. Itu tidak lain adalah Nascent Souls dari 4 makhluk iblis spasial tempering stage. Sudah terlambat untuk mencoba kabur sekarang. Hon Li mendengus dingin saat dia mendorong telapak tangan berbulu raksasa ke kejauhan, dan ruang dalam radius sekitar setengah kilometer di sekitar sepasang gunung ekstrim melengkung dengan keras dari kekuatan telapak tangannya. Keempat jiwa yang baru lahir bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum mereka hancur menjadi titik cahaya spiritual, dan senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat dia dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Makhluk suku kayu di sekitarnya benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat, dan reaksi Feixia Oxy tidak jauh berbeda. Musuh kuat yang berada di ambang kewalahannya telah dibunuh oleh Hon Li dalam apa yang tampak seperti sekejap mata, dan ini sungguh luar biasa bagi seseorang yang bangga seperti dia. Namun, saat dia memaksakan senyum ke wajahnya sendiri dan hendak mengatakan sesuatu, ledakan mendengung tiba-tiba terdengar dari dalam lengan baju Hon Li. Ekspresi Hon Li berubah sedikit saat dia segera melepaskan bola lampu hijau dari lengan bajunya, yang mendarat di tangannya dan menampakkan dirinya sebagai platformasi. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke platformasi beberapa kali, setelah itu dia langsung disambut oleh suara panik Cao Ji. Kabar buruk, Saudara Han, 5 makhluk iblis yang dicurigai sebagai klon leluhur suci telah terdeteksi di dekatnya, dan mereka dengan cepat mendekati inti formasi kita. Aku sudah mengaktifkan semua batasan untuk memperlambatnya, tapi aku takut itu tidak akan menunda mereka untuk waktu yang lama. Apakah kamu sudah menangani kumpulan musuh saat ini? Tanda petik ganda buka. Feixia Oxy dan makhluk suku kayu lainnya sangat terkejut mendengar ini, dan ekspresi Hon Li juga sedikit menggelap saat dia bertanya dengan suara muram, yakinlah, saya sudah merawat makhluk jahat di sini. Bisakah Anda memastikan itu makhluk iblis yang mendekat adalah klon leluhur suci dan bukan hanya raja iblis biasa? Tanda petik ganda buka. Menilai dari kekuatan yang ditampilkan oleh 5 makhluk iblis, mereka semua seharusnya berada di tahap integrasi tubuh akhir. Selain klon leluhur suci, tidak mungkin ada sekelompok besar iblis yang begitu kuat. Kelompok ini harus berbeda dari yang menyerang inti formasi ketiga. Tampaknya pasukan iblis benar-benar telah mengerahkan semua klon ini untuk menyerang 3 inti formasi kami. Bisakah Anda menghentikan mereka dan memberi saya waktu, Kakak Han? Cao Ji bertanya dengan suara mendesak namun penuh harapan. Apakah Anda memiliki sesuatu di lengan Anda? Fellow Daus Chao Hon Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Jika Anda dapat menghentikan klon leluhur suci itu selama 1 jam, saya akan dapat menyerap energi yang cukup dari formasi untuk menggunakan teknik rahasia yang akan memungkinkan saya untuk menggabungkan sebagai satu dengan pohon cadangan dan melepaskan pembatasan yang kuat untuk sementara waktu menjebak klon leluhur suci itu. Cao Ji buru-buru menjawab. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, bagaimana inti formasi ketiga dihancurkan begitu cepat? Hon Li bertanya dengan sedikit keterkejutan di suaranya. Klon leluhur suci telah tiba terlalu cepat bagi para Taois di inti formasi ketiga untuk menggunakan teknik rahasia ini, jadi mereka kewalahan sebelum bisa melakukan apapun, jawab Cao Ji dengan senyum mesam. Begitu. Kakak Xie dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan klon leluhur suci selama 1 jam, teleport kami ke daerah dekat mereka, jawab Hon Li dengan senyum tipis. Cao Ji menjadi sangat segar kembali setelah mendengar ini, dan dia jelas sangat yakin dengan larangan tersebut. Baiklah, jika kamu bisa memberiku waktu sebanyak itu, maka aku pasti bisa melindungi formasi ini. Privai, aku yakin kau mendengar pesan rekan Taois Chao, kembali untuk melindungi inti formasi dan serahkan klon leluhur suci ke Brother Xie dan diriku sendiri. Kalian semua bisa kembali bersamanya juga,
kata Han Li kepada Fei Xiaoxi dan makhluk suku kayu saat dia menyimpan piring formasinya. Fei Xiaoxi baru saja pulih dari keheranannya, dan ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia menghela nafas. Baiklah, aku akan menyerahkan segalanya padamu dan kembali untuk melindungi Brother Chow nanti. Sebelum Han Li dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan, dia segera membuat segel tangan dan terbang sebagai seberkas cahaya, diikuti oleh makhluk suku kayu yang menemaninya. Han Li melihat sosok mereka yang pergi dengan ekspresi tenang, tapi senyum dingin segera muncul di wajahnya. 5 klon leluhur suci, itu akan cukup merepotkan. Aku yakin klon leluhur suci lainnya juga akan segera sampai di sini. Ayo pergi, saudara Xie, jika kita bisa membunuh semua klon leluhur suci ini, maka aku yakin moral pasukan jahat akan sangat melemah. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, Han Li melambaikan tangan ke arah Taoist Xie, yang langsung menghilang di tempat sebelum tiba di samping Han Li. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sekitar mereka, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk formasi warna-warni di bawah keduanya. Han Li berdiri di tengah formasi dan dengan santai melemparkan segel mantra ke arah tepi, setelah itu keduanya dibanjiri oleh kilatan cahaya dan menghilang dalam sekejap. Tak lama setelah kepergian mereka, formasi cahaya warna-warni juga hancur di tengah dentuman yang tumpul. Jauh di udara hampir 100 km jauhnya, 5 makhluk iblis tingkat tinggi dengan pakaian berbeda baru saja menyia-nyiakan batasan yang terdiri dari lautan api, dan mereka baru saja akan maju ke depan ketika Han Li dan Taoist Xie tiba-tiba muncul di depan mereka di tengah ledakan fluktuasi spasial. 5 makhluk iblis tersendat sedikit sebelum senyum dingin muncul di wajah mereka, tetapi mereka tidak langsung menyerang, memilih untuk memeriksa duo Han Li dengan ekspresi penasaran sebagai gantinya. Han Li juga menilai 5 makhluk iblis dengan care, tanpa ekspresi untuk menemukan bahwa ada 3 pria dan 2 wanita. Salah satu pria itu adalah pria tua berjubah hijau keriput dengan sepasang mata yang sangat panjang yang berkedip dengan cahaya dingin. 2 lainnya adalah pria lapis baja kekar dengan fitur mengerikan, mengeluarkan aura mengerikan yang mengerikan. Adapun kedua wanita itu, keduanya sangat cantik. Salah satunya cukup mungil dan memberikan daya pikat yang tak terlukiskan, sementara yang lain cukup tinggi dan ramping dengan ekspresi dingin, dan sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya. 2 makhluk tahap integrasi tubuh akhir, siapa yang akan merawat mereka? Pria tua berjubah hijau adalah yang pertama memecah keheningan. Waktu adalah yang terpenting, dengan setiap momen yang berlalu, ratusan saudara kita terbunuh, jadi serahkan keduanya kepadaku dan lanjutkanlah. Seorang pria kekar berlapis emas dengan sepasang tanduk di kepalanya menjawab sebelum tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram, di mana kapak hitam raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki muncul di genggamannya. Baiklah, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menjaga keduanya tanpa masalah. Ayo terus, jawab pria tua dengan anggukan acuh tak acuh, lalu menghilang sebagai angin sepoi-sepoi. Pria lapis baja lainnya memiliki mata ekstra pada gelabelanya, dan dia menginjakan kaki ke tanah dan menghilang ke udara tipis sebagai sambaran petir yang tebal, sementara 2 wanita iblis itu saling bertukar pandangan tersenyum sebelum bersiap untuk pergi juga. Hampir pada saat yang sama, pria kekar yang memegang kapak tiba-tiba mengangkat kapak raksasanya sebelum mengayunkannya dengan kejam ke arah Han Li dan Taoist Xie. Proyeksi pisau hitam-hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki langsung dilepaskan, dan itu meluncur langsung ke arah 2 Han Li seperti kilat, meninggalkan jejak retakan spasial putih di belakangnya. Tidak ada dari kalian yang lolos. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia membuat segel tangan, dan proyeksi raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Proyeksi itu membuka ke-6 matanya, dan pedang emas besar muncul di masing-masing tangannya sebelum segera ditebas di udara secara bersamaan. 6 proyeksi pedang emas langsung menyapu, lalu tiba-tiba menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata. Pada titik ini, proyeksi kapak hitam juga telah tiba, dan sebagai tanggapan, Taoist Xie melangkah maju dengan sikap acuh tak acuh, memposisikan dirinya di depan Han Li sebelum mengangkat jari dan dengan santai mengarahkannya ke proyeksi kapak yang akan datang.
Setitik cahaya keemasan tiba-tiba muncul di ujung jari Taoist Xie, lalu langsung berubah menjadi bola cahaya emas dengan diameter sekitar 10 kaki. Proyeksi kapak hitam menghantam bola cahaya dengan cara yang sama sekali tidak bersuara, tetapi di saat berikutnya, bola cahaya itu berkedip dengan hebat beberapa kali sebelum meledak sendiri, melepaskan semburan gelombang kejut emas yang menyapu proyeksi kapak sebagai pembalasan. Cahaya emas dan hitam saling terkait, dan proyeksi kapak hitam tidak dapat bergerak lebih jauh. Ekspresi terkejut muncul di wajah pria berlapis baja emas itu sementara serangkaian bola cahaya keemasan meletus dari udara tipis di sekitar Han Li, lalu melesat ke segala arah sebagai proyeksi pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi spasial meletus dalam proyeksi pedang ini, dan sepasang sosok humanoid dipaksa untuk menampakkan diri. Salah satunya memiliki hembusan angin kencang yang berputar di sekitar tubuhnya untuk menyapu proyeksi pedang yang mendekat, sementara yang lain dikelilingi oleh busur petir yang memusnahkan semua proyeksi pedang di dekatnya dengan mudah. Keduanya tidak lain adalah pria tua berjubah hijau dan pria lapis baja bermata tiga. Keduanya jelas sangat terkejut telah dipaksa keluar dari udara, dan mereka segera berbalik ke arah Han Li dengan ekspresi ganas. Kedua wanita iblis itu juga cukup terkejut dengan ini, dan keduanya saling pandang terkejut. HMPH, kamu punya tulang punggung. Apa kamu benar-benar berpikir kalian berdua bisa bersaing dengan kita berlima? Apakah kamu menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kamu berdua makhluk tahap kenaikan besar? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Pria tua berjubah hijau mendengus dengan dingin. Aku bukan kultivator Grand Ascension, tapi kamu juga bukan leluhur suci sejati, jadi apa yang harus aku takuti? Han Li menjawab dengan senyum tenang. Mulutmu besar sekali. Teman-teman Taoist, sepertinya kita harus menjaganya sebelum kita melanjutkan perjalanan. Ayo kita bunuh dia bersama-sama, lalu lanjutkan perjalanan kita, kata lelaki tua itu saat cahaya dingin menyala melalui matanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Han Li begitu percaya diri, sedikit bahaya tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukan Han Li dengan enteng. Jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Keduanya adalah lawan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa menjaga sepasang makhluk tahap integrasi? Tubuh pria berlapis baja emas itu meraung dengan ekspresi marah. Keempat rekannya baru saja akan segera bertindak, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah saat mendengar ini. Saudara Kunyu, apakah kamu sudah melupakan perintah yang kami terima? Hasil dari pertempuran ini bergantung pada kesuksesan kami, ini bukan waktunya bagimu untuk menyerah. Jika kami kalah dalam pertempuran ini karena kamu, maka kamu harus menjawab kepada tuan kita. Pria tua itu mengancam dengan suara dingin saat ekspresinya menjadi sedikit gelap. Pria berlapis emas itu bergidik saat mendengar ini sebelum dengan cepat memaksakan senyum ke wajahnya sendiri. Maafkan aku karena telah bekerja keras, saudaraku Shi, aku sangat menyadari betapa pentingnya misi itu. Dalam hal ini, mari kita serang bersama. Keduanya tampaknya memiliki beberapa trik di lengan baju mereka, jadi itu akan terjadi menjadi yang terbaik untuk membunuh mereka secepat mungkin. Tanda petik ganda buka. Han Li merasa agak tidak bisa berkata-kata saat melihat betapa cepatnya sikap pria berlapis baja emas itu berubah, tetapi pria tua itu sama sekali tidak terkejut melihat ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan instruksi dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi, dan 5 makhluk iblis langsung mengepung duo Han Li. Mereka berlima tampak bergerak lambat, tetapi semuanya telah menyiapkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, dan tidak lagi menyembunyikan aura menakutkan mereka. Jadi mereka benar-benar semua klon leluhur suci. Saudara Xie, berapa banyak dari mereka yang bisa kamu lawan? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Aku bisa membunuh 2 atau menjebak 3, Taoist Xie menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya berbicara tentang cuaca. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan 3 dari mereka padamu dan mengambil 2 sisanya, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, jawab Taoist Xie. Hehe, kalian berdua berani bicara besar. Ambil ini. Pria berlapis emas itu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan, dan proyeksi kepala sapi pegunungan langsung muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya hitam,
diikuti oleh dia mengangkat kapak hitam besar sebelum mengayunkannya dengan kejam ke arah Hon Li lagi. Serangan ini berbeda dari yang sebelumnya karena pada kesempatan ini, ribuan proyeksi kapak dilepaskan, yang semuanya memiliki ki iblis hitam yang berputar di sekitar mereka dan diarahkan langsung ke arah dua Hon Li. Tindakan pria berlapis emas itu sepertinya telah memicu niat pembunuh di hati makhluk iblis lainnya, dan mereka semua menyerang sekaligus. Pandangan garang muncul di wajah pria tua itu saat dia menyapu lengan bajunya di udara, melepaskan dua kawanan lebah beracun berwarna merah cerah, yang masing-masing berukuran sekitar 1 jari. Lebah ini semua mengeluarkan bau menyengat, dan mereka terbang dengan cepat ke arah Hon Li dan Taois Xie segera setelah dilepaskan. Sementara itu, makhluk iblis bermata 3 itu dijadikan segel tangan, dan batu ketiga pada gelabelanya terbuka, menampakkan cahaya merah, kuning, dan hijau yang berputar-putar di dalam pupilnya sebelum 3 pilar cahaya yang menyilaukan dilepaskan. Pilar cahaya mencapai Taois Xie dengan cara yang tidak bersuara dalam sekejap, dan pada saat yang sama, wanita iblis mungil itu menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya secara bersamaan, melepaskan benang merah muda yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul untuk membentuk jaring merah muda besar sebelumnya turun dari atas. Yang menyertai jaring adalah aroma samar, dan setelah menghirup aroma ini, bahkan Hon Li merasa agak pusing, yang agak mengkhawatirkannya. Adapun wanita iblis bersayap terakhir, dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan bintik cahaya hitam muncul di belakangnya di tengah semburan ki glasial. Wanita itu menderu dengan dingin saat bintik cahaya hitam melesat, berubah menjadi paku es hitam di tengah penerbangan, menempati hampir setengah dari seluruh langit dengan jumlah mereka yang sangat besar. Dalam menghadapi serangkaian serangan ini, guntur keras meletus di belakang Hon Li, dan sepasang sayap tembus cahaya muncul di punggungnya di tengah kilatan petir. Dia kemudian mengeluarkan teriakan pelan saat dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan dia langsung menghilang di tempat di tengah guntur yang keras. Dengan demikian, Taois Xie adalah satu-satunya yang tersisa di pusat semua serangan, tetapi dia hanya mengabaikan rentetan serangan yang akan datang saat dia mengambil langkah maju. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, diikuti oleh penghalang cahaya emas yang pekat muncul di sekitarnya, dan penghalang cahaya segera dibanjiri oleh pilar cahaya, proyeksi kapak, paku es, dan jaring benang merah muda. Ledakan yang bergema terdengar tanpa henti saat cahaya menyilaukan terjalin, dan ruang di sekitarnya melengkung dengan keras saat gelombang kejut yang menakjubkan menyapu ke segala arah. Dua kawanan lebah merah tidak berani mendekati epicentrum bentrokan dan hanya bisa melepaskan seberkas cahaya merah dari jauh, yang selanjutnya berkontribusi pada serangan tersebut. Namun, penghalang cahaya keemasan tampaknya adalah benteng yang tak tertembus, dan itu tidak goyah sedikit pun dalam menghadapi serangan ganas yang menghujani itu. Sementara itu, Taois Xie berdiri diam di dalam penghalang cahaya keemasan, mengadopsi sikap pasif tanpa menunjukkan niat untuk membalas. 5 makhluk iblis tercengang melihat ini, dan ekspresi mereka menjadi gelap secara signifikan. Tepat pada saat ini, busur cahaya perak menyala di atas bersamaan dengan semburan fluktuasi spasial, dan Hon Li muncul di tengah guntur yang keras. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan untuk memanggil Provenance Through the Field Projection miliknya lagi. Begitu proyeksi raksasa muncul, ia mendorong ke-6 telapak tangannya ke bawah secara serempak, dan bola cahaya keemasan yang terdiri dari rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak masing-masing tangannya. Ekspresi dingin muncul di wajah wanita iblis bersayap saat melihat ini, dan dia mengepakkan sayapnya dengan kejam ke atas secara bersamaan. 2 garis yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung muncul sebelum menyapu ke arah Hon Li, dan pada saat yang sama, pria tua itu mengangkat telapak tangan kurus dan keriput ke atas. Telapak tangan menjulur keluar dari lengan bajunya dengan cahaya ungu berkedip tanpa henti di sekitarnya, dan proyeksi cakar ungu besar yang berukuran sekitar 1 hektar langsung muncul di bawah Hon Li sebelum meraih ke arahnya dengan kekuatan yang ganas. Klon leluhur suci ini benar-benar jauh lebih kuat daripada Raja Iblis normal, dan serangan yang menghancurkan diarahkan ke Hon Li segera setelah dia keluar dari teleportasi petirnya. 3 Raja Iblis lainnya tidak menyerangnya,
Tapi itu bukan karena mereka tidak mendeteksi kehadirannya, mereka hanya berpendapat bahwa pria tua dan wanita bersayap itu akan cukup untuk merawat Han Li. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam Provenance through the field projection dalam hiruk-pikuk. Cahaya keemasan yang cemerlang segera meletus dari proyeksi, dan bola cahaya di tangannya membengkak secara drastis sebelum dilemparkan ke bawah secara serempak. 6 bola cahaya emas dengan cepat digabungkan menjadi satu di udara, lalu berubah menjadi pusaran emas raksasa. Awalnya, pusaran itu hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi karena berputar dengan cepat, pusaran itu membengkak secara drastis di daerah tersebut, menggembung hingga menutupi sekitar 1 hektar. Rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pusaran bersama ledakan kekuatan yang sangat besar, dan segera setelah 2 garis cahaya hitam bersentuhan dengan pusaran, mereka ditarik ke dalamnya oleh ledakan kekuatan hisap yang luar biasa sebelum dihancurkan. Proyeksi cakar rungu raksasa juga goyah di hadapan rintangan yang ditimbulkan oleh rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan selama penundaan sepersekian detik ini, pusaran emas membengkak sekali lagi hampir setengah dari ukuran aslinya. Udara di sekitar proyeksi cakar raksasa segera menegang, dan seolah-olah ada gunung besar yang runtuh di atasnya. Proyeksi cakar mulai bergetar hebat di hadapan kekuatan yang menakjubkan ini, dan tampaknya berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, 5 makhluk iblis di bawah juga merasakan udara di sekitar mereka menegang saat mereka dilumpuhkan oleh semburan kekuatan tak terlihat. 5 makhluk iblis goyah pada awalnya saat merasakan ini sebelum segera berkobar dengan amarah. Teriakan kemarahan langsung terdengar saat semua jenis cahaya dan iblis ki meletus dari tubuh 5 makhluk iblis untuk melarikan diri dari kekuatan yang membatasi, namun saat mereka akan membebaskan diri, senyum aneh muncul di wajah Han Li. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan petir yang menakjubkan terdengar saat busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari sayapnya dalam hiruk-pikuk, lalu berkumpul untuk membentuk sepasang bola petir besar. Han Li kemudian menunjuk ke arah pria tua berjubah hijau dan wanita bersayap, dan 2 bola petir langsung menghilang di tengah ledakan yang bergema. Detik berikutnya, guntur keras meletus saat 2 bola petir muncul tepat di depan pria tua dan wanita bersayap, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk sepasang formasi petir. Pria tua dan wanita bersayap masing-masing terletak di tengah salah satu formasi. Ini adalah formasi teleportasi. Ekspresi pria tua itu berubah secara drastis saat melihat ini, dan semburan api ungu yang membakar meletus dari tubuhnya, langsung meniadakan kekuatan pembatasan yang bekerja padanya. Segera setelah itu, tubuhnya kabur saat dia mencoba melarikan diri dari formasi petir, tetapi tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari atas, dan semburan rasa sakit yang menyiksa langsung menembus kepala pria tua itu. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada kultivator integrasi tubuh rata-rata, dia masih meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri tanpa sadar, dan tubuhnya bergoyang seolah-olah dia diambang jatuh. Selama penundaan sepersekian detik ini, formasi petir diaktifkan, dan lelaki tua itu menghilang di tengah kilatan petir. Wanita bersayap itu juga telah diteleportasi oleh formasi petir di bawah kakinya, dan senyuman muncul di wajah Han Li saat dia mengepakkan sayapnya lagi, melepaskan busur petir yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk formasi petir perak berkilauan lainnya. Setelah itu, dia melangkah ke dalam formasi dan menghilang dalam sekejap, diikuti pusaran emas yang hancur di tengah dentuman yang tumpul. Baru setelah itu 3 makhluk iblis yang tersisa melarikan diri dari kekuatan pembatasan, dan semuanya mengenakan ekspresi kaget dan marah. Namun, ekspresi wanita mungil itu dengan cepat berkurang sedikit saat dia berkata, mereka belum diteleportasi terlalu jauh, aku bisa merasakan bahwa mereka masih dalam jarak 10.000 km dari kita. Jika kita ingin bersatu kembali dengan mereka, kita akan dapat melakukannya dengan sangat cepat. Tanda petik ganda buka. Itu bagus untuk didengar. Untung kamu bisa langsung berkomunikasi dengan sesama Taois kita yang lain menggunakan teknik rahasiamu. Kalau tidak, kita semua akan sangat prihatin. Ekspresi pria berlapis emas itu juga sedikit berkurang setelah mendengar ini.
Pria iblis bermata 3 itu jelas juga sangat lega mendengar ini, namun pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di dekatnya. Penghalang cahaya emas yang menghadapi rentetan serangan tiba-tiba meledak sebagai bola cahaya keemasan. Garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat sekaligus, menghancurkan semua serangan di dekatnya sebelum menembus ke segerombolan lebah merah di atas dalam sekejap. Lebah yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh oleh garis cahaya keemasan dengan hanya lebih dari 100 orang yang beruntung, yang semuanya segera tersebar dengan panik. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas meledak ke langit, diikuti oleh kepiting emas pegunungan yang muncul di dalam cahaya keemasan. Itu kepiting suci dari laut asal iblis. Itu boneka abadi tiruan sekuat leluhur suci, apa yang dilakukannya di sini? Tanda seru. Pria berlapis emas dan wanita mungil itu tercengang melihat wujud asli Taois Xie, dan mereka segera mulai mundur dengan ekspresi ngeri saat Ki jahat melonjak keluar dari tubuh mereka. Jelas bahwa mereka bersiap untuk melarikan diri begitu kepiting emas raksasa itu bergerak. Makhluk iblis bermata 3 tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri, tapi dia juga jelas sangat tercengang. Namun, semburan cahaya kemudian melintas di ketiga matanya, di mana ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sepertinya Anda semua pernah melihat saya di masa lalu. Saya akan membuat hal-hal sederhana untuk Anda. Jika Anda bertiga menunggu di sini sampai rekan Taois Han menyelesaikan pertempurannya melawan teman Anda, maka saya tidak akan menyerang Anda untuk saat ini. Titik. Kalau tidak, saya akan dipaksa untuk turun tangan, kata kepiting emas raksasa itu. Wajah wanita mungil dan pria berlapis emas memucat saat mendengar ini, dan mereka segera goyah saat mundur. Tidak perlu takut, sesama Taois, aura kepiting suci ini tidak jauh dari apa yang pernah terjadi di laut asal iblis, dan saat ini bahkan tidak di tahap kenaikan besar. Tampaknya basis budidaya boneka abadi Fox ini memiliki telah sangat lemah karena suatu alasan, jadi kita bertiga harus bisa menghadapinya, teriak iblis bermata 3 saat dia tiba-tiba menepuk kantong kulit yang tergantung di pinggangnya. Semburan cahaya pelangi menyapu keluar dari bukaan kantong, diikuti oleh 3 kerangka seperti giok tembus pandang muncul di hadapannya. Masing-masing kerangka memegang perisai tulang putih di satu tangan dan palu tulang di tangan lainnya, dan mereka disusun dalam baris di samping satu sama lain. Semua kerangka mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh tengah. Sedikit kejutan muncul di mata wanita mungil itu, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu yakin ada yang salah dengan kepiting emas ini? Rekan Taois Ming telah mengembangkan matu dharma yang berharga, jadi saya yakin penilaiannya dapat diandalkan. Kepiting suci ini tidak akan membiarkan kita melarikan diri, jadi sebagai lawan dari menyerahkan diri kita untuk dibagi dan ditaklukkan, kita mungkin juga bergabung untuk menantangnya. Pria berlapis emas berkata dengan sedikit niat membunuh di matanya saat dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar polos kapaknya. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa kepiting emas telah diambil oleh manusia, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Melihat kalian berdua bersedia untuk menentangnya, aku akan melakukan yang terbaik juga, kata wanita mungil itu setelah ragu-ragu sejenak. Baiklah, biarpun kita tidak bisa mengalahkan kepiting suci ini, kita pasti bisa mengulurkannya untuk saat ini. Setelah sesama Taois menjaga pembudidaya manusia itu, kita berlima akan dapat bergabung dan menghancurkan ini. Fox Immortal Puppet juga, kata iblis bermata 3 dengan suara percaya diri. Aku harap begitu, jawab wanita mungil itu dengan senyum mesam. Wanita itu ingat bahwa pembudidaya manusia yang telah mengambil kepiting emas tampaknya cukup kuat, tetapi karena fakta bahwa dia telah berada di alam roh selama ini, berita yang dia terima dari alam suci agak kurang detail. Karena itu, dia hanya menganggap rumor itu sebagai hiperbola dan tidak mengindahkannya. Baiklah, mengingat kita telah mencapai konsensus, mari kita serang bersama. Pria berlapis baja emas itu tertawa terbahak-bahak saat dia membuka mulut untuk mengeluarkan seteguk sari darah ke kapaknya sendiri. Esensi darah tersebar menjadi awan kabut darah yang langsung lenyap ke dalam kapak, dan pria berlapis baja emas itu mulai melantunkan sesuatu, di mana kapak raksasa itu dengan cepat berubah menjadi warna merah cerah.
Kapak itu kemudian terlempar ke udara, dan menghilang ke angkasa sebagai seberkas cahaya merah. Detik berikutnya, suara gemuruh guntur dan angin menderu terdengar saat awan gelap berkumpul entah dari mana, membuat seluruh langit menjadi gelap gulita. Seekor ular perak tebal melintas di udara, dan kapak merah tua pegunungan bisa dilihat di dalam awan gelap. Panjangnya beberapa ribu kaki dengan gumpalan ki iblis yang memancar darinya, dan itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Makhluk iblis bermata tiga dan wanita mungil itu bertukar pandangan saat melihat ini sebelum beraksi juga. Tiga kerangka di depan iblis bermata tiga menjadi kabur, setelah itu mereka muncul di sekitar kepiting emas raksasa dalam formasi segitiga. Mereka mengangkat pelindung tulang mereka sebagai pertahanan, lalu segera mengayunkan palu tulang mereka ke udara. Semburan lolongan hantu langsung meletus dari tiga palu bersama ki hitam yang ganas, dan sekitar selusin tentakel raksasa terwujud sebelum menyapu dengan kejam ke arah kepiting raksasa. Sementara itu, wanita mungil itu membuka mulutnya untuk melepaskan labu perak yang berkilauan, dan dia menunjuk ke arahnya, di mana cahaya merah jambu yang sangat luas melonjak untuk mewujudkan serangkaian burung gagak merah muda yang jahat. Burung gagak ini memiliki paruh emas dan mata perak, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Wanita mungil itu mengeluarkan teriakan tajam, dan kawanan burung gagak langsung dimobilisasi. Menanggapi semua ini, kepiting emas raksasa hanya mengangkat sepasang penjepit besar, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya di tengah guntur yang keras, membentuk jaring petir besar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, petir menyatu menuju sepasang penjepitnya, dan sepasang bola petir raksasa yang sebesar rumah tercipta. Dengan demikian, pertempuran sengit dimulai antara Taois Xie dan tiga iblis. Hampir 10.000 kilometer jauhnya, Han Li berdiri di udara di antara sepasang gunung dengan senyum tipis di wajahnya. Proyeksi emas di belakangnya telah mengambil bentuk yang substansial, dan ada 72 pedang biru kecil melonjak di udara di bawahnya, memanifestasikan lapisan bunga teratai biru yang membawa tubuhnya. Tepat di seberangnya adalah pria tua berjubah hijau dan wanita bersayap, keduanya menatap tajam padanya. Seperti yang diharapkan, Anda bukan kultivator integrasi tubuh biasa, sangat luar biasa bahwa Anda dapat memindahkan kami berdua ke sini dengan formasi yang Anda buat di tempat. Namun, apakah Anda berniat untuk menghadapi kami berdua sendiri? Pria tua itu bertanya sambil menilai proyeksi raksasa di belakang Hon Li dengan ekspresi hati-hati. Kalian berdua hanyalah sepasang klon, jadi kenapa aku tidak bisa melawan kalian berdua? Han Li terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. HMPH, kamu akan membayar harga tertinggi untuk kesombonganmu. Pria tua itu menjadi marah saat mendengar ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana semburan cahaya merah meletus ke langit di belakangnya, kemudian membentuk proyeksi serangga merah yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Proyeksi itu berwarna merah cerah dan sangat gemuk, menyerupai ulat sutra raksasa. Namun, mulutnya yang besar dipenuhi dengan taring tajam, menghadirkan pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Begitu proyeksi serangga muncul, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya merah, yang terbagi menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu langsung ke arah Hon Li. Senyuman di wajah Hon Li memudar, dan proyeksi di belakangnya mengangkat 6 lengannya bersamaan atas perintahnya. Proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di depannya, lalu berubah menjadi bola cahaya keemasan untuk melawan benang merah. Serangkaian ledakan yang bergema terdengar secara berurutan, dan proyeksi tinju emas meledak segera setelah mereka bersentuhan dengan benang merah, tapi sebagai hasilnya semua benang itu dijauhkan. Pria tua itu mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke benang merah. Tiba-tiba, benang-benang itu mulai bergoyang dan berputar seolah-olah menjadi hidup, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di depan Hon Li, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum menghujani dia dalam hujan lebat. Ekspresi Hon Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia segera terbang mundur beberapa puluh kaki. Pada saat yang sama, teratai pedang biru di bawah kakinya membengkak secara drastis untuk membentuk beberapa lapisan penghalang cahaya biru di hadapannya.
Begitu benang merah tua itu terbang ke penghalang pedang biru, itu langsung robek. Meskipun jumlah benang merah tua, bahkan tidak satu pun dari mereka mampu menembus penghalang cahaya, dan semuanya hancur menjadi awan kabut darah. Anehnya, tidak hanya lelaki tua itu tidak kecewa melihat ini, senyuman aneh muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke wanita bersayap itu seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Semburan cahaya biru melintas di matanya, dan ekspresinya menjadi sedikit gelap saat dia dengan cepat melepaskan perasaan spiritualnya yang sangat besar di sekitar dirinya. Segera setelah itu, salah satu lengannya membesar secara drastis di tengah serangkaian retakan dan letusan keras, diikuti oleh dia melontarkan pukulan ke belakang dirinya seperti kilat. Tinjunya langsung berubah menjadi warna emas yang berkilauan, dan ledakan petir yang keras mengiringi pukulannya. Pada saat yang sama, semburan fluktuasi spasial yang hampir tidak dapat dideteksi meletus sebelum tinjunya, diikuti oleh sosok bersayap semi-transparan yang muncul dengan care seperti hantu. Tinju emas itu meluncur langsung ke arah kepala sosok bersayap itu tanpa ampun, dan sepertinya ini adalah urutan koreografi di mana sosok bersayap itu mengatur dirinya untuk ditinju. Sedikit kejutan muncul di wajah pucat sosok bersayap itu setelah melihat ini, tapi itu hanya berputar dan menjadi kabur. Tinju emas melewati tepat melalui kepala sosok bersayap itu, tetapi seolah-olah tinju itu tidak mengenai apapun kecuali udara tipis. Baru saat itulah sosok humanoid buram itu hancur menjadi ketiadaan. Han Li segera berbalik sebelum mengarahkan pandangannya ke sepetak ruang terdekat dengan alisnya sedikit berkerut. Fluktuasi spasial meletus dari sepetak ruang itu, dan sosok bersayap muncul kembali sebelum bertemu dengan tatapan Han Li dengan tatapan dinginnya sendiri. Sosok bersayap itu tidak lain adalah wanita iblis bersayap, tapi ada sosok yang benar-benar identik berdiri tepat di samping pria tua itu pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat tahap integrasi tubuh dengan kemampuan ilusi dan penyembunyian yang luar biasa. Jika bukan karena mata roh dan indera spiritual saya akan tertipu dengan berpikir bahwa Anda belum melakukannya apa saja, kata Han Li dengan suara tenang saat dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arah wanita bersayap di samping pria tua itu. Kilatan petir keemasan melesat keluar dari ujung jarinya dan menghantam tubuh wanita bersayap itu dalam sekejap, di mana dia langsung hancur menjadi bintik cahaya putih, mengungkapkan wanita itu tidak lebih dari ilusi. Ekspresi pria tua dan wanita bersayap sejati sedikit berubah saat melihat ini, dan yang terakhir berkata dengan suara dingin, "Kamu mungkin selamat dari serangan ini, tapi bagaimana dengan serangan berikutnya?" Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum tertawa sebagai jawaban, "Oh, apakah kamu berencana untuk menggunakan serangan yang sama terhadapku lagi? Apa menurutmu itu masih akan berhasil?" "Saya memang berencana untuk menggunakan serangan yang sama lagi." Sedikit niat membunuh muncul di mata wanita itu saat dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya lenyap lagi. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sisi lain Han Li, dan dia muncul kembali sebelum meraih ke arahnya dengan sepasang tangan yang telah berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Han Li segera menyapu lengan baju di udara setelah melihat ini untuk melepaskan rentetan pedang biru Ki untuk membelah tubuh wanita bersayap itu menjadi dua, tapi itu menghilang begitu saja, menampakkan dirinya tidak lebih dari proyeksi lain. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di sisi lain, dan wanita bersayap itu muncul lagi dengan care seperti hantu sebelum melepaskan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya ke arah Han Li. Sebagai tanggapan, Han Li menoleh tanpa ekspresi sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan kilatan petir keemasan yang menghantam wanita bersayap itu, tetapi itu hanya menembus tubuhnya, mengungkapkan itu sebagai proyeksi lain. Tiba-tiba, wanita bersayap itu muncul di atas kepala Han Li, lalu mengepakkan sayapnya untuk mengirimkan garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas. Dengan demikian, dengan teknik gerakannya yang luar biasa, wanita bersayap itu dapat muncul berulang kali di sekitar Han Li dan melepaskan semua jenis serangan terhadapnya sementara tubuhnya sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Menarik. Kamu teleportasi segera setelah kamu menyelesaikan serangan dan hanya meninggalkan proyeksi untuk menipu musuh. Ini adalah taktik yang sangat menarik,
Tapi aku khawatir itu tidak akan efektif melawanku. Han Li merenung suara penasaran saat cahaya biru melintas di matanya. Tiba-tiba, Provenance Through the Field Projection di belakangnya mengangkat 6 lengannya secara bersamaan, dan pedang emas raksasa muncul di masing-masing tangannya sebelum ditebas di udara untuk melawan semua serangan yang akan datang. Wanita bersayap itu hanya mengabaikan ini dan terus masuk dan keluar dari keberadaan di sekitar Han Li. Selain itu, dia tumbuh semakin cepat, dan serangannya juga menjadi semakin ganas, seolah-olah Han Li diserang oleh banyak orang sekaligus. Namun, Han Li tetap tenang seperti biasanya, dan setelah menegosiasikan beberapa gelombang serangan, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia membalikan tangan untuk memanggil gunung hitam kecil di tengah kilatan cahaya hitam. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melepaskan gunung yang ekstrim, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya untuk membentuk jubah petir emas. Hampir pada saat yang sama, kabut darah samar melayang di udara di sekitarnya membentuk benang merah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Jika dia tidak mendeteksi apa yang terjadi sebelumnya, dia benar-benar akan menjadi mangsa serangan diam-diam ini. Seperti keadaan saat ini, dia hanya menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke jubah petirnya, yang ukurannya membengkak secara drastis untuk memenuhi benang merah yang mendekat. Jubah petir emas berkedip tidak menentu, dan benang merah semua meledak saat bersentuhan dengannya. Awan kabut darah meresap di udara sekali lagi, dan kabut dengan cepat menjadi sangat kental dengan tanda merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Orang tua itu sangat gembira melihat ini, dan dia buru-buru berteriak, "Periling, cepat gunakan kemampuan itu. HMPH, aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Wanita bersayap itu menjawab dengan suara dingin saat 7 wanita bersayap identik tiba-tiba muncul di udara di sekitar kabut darah. Segera setelah 7 wanita iblis ini muncul, mereka menggosok tangan mereka bersamaan untuk menghasilkan bendera iblis hitam kemerahan masing-masing sebelum melemparkan mereka ke udara di atas kabut darah. 7 bendera itu hanya sekitar 10 kaki panjangnya, tetapi ada formasi setan merah terang terukir di permukaan setiap bendera, dan mereka langsung berubah menjadi 7 bola cahaya hitam kemerahan yang mulai berputar cepat di udara. Tepat pada saat ini, 7 wanita iblis mulai melantunkan mantra sambil dengan cepat menjentikan segel mantra ke arah bendera iblis. Detik berikutnya, 7 pukulan tumpul terdengar, dan bendera tiba-tiba menghilang, digantikan oleh 7 formasi cahaya hitam kemerahan yang muncul di atas kabut darah. Di tengah setiap formasi adalah bola api iblis merah. 7 wanita bersayap mengeluarkan tangisan lembut kolektif, dan cairan seperti magma merah langsung mengalir keluar dari ketujuh formasi. Cairan itu dengan cepat menyebar ke hamparan kabut darah yang luas, membentuk lautan api yang ganas. Namun, yang cukup aneh adalah lautan api itu memberikan sensasi dingin daripada panas yang menyengat. 7 formasi mulai membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya sebelum bergabung menjadi satu, membentuk karakter segel kuno yang berukuran sekitar 1 hektar sebelum turun menuju lautan api. Pada saat Rune memasuki lautan api, itu lenyap ke dalam api sebagai titik cahaya spiritual. Detik berikutnya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lautan api dalam hiruk-pikuk, membentuk penghalang cahaya hitam kemerahan yang menyegel seluruh lautan api di bawahnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas permukaan penghalang cahaya dan berfluktuasi dengan ukuran yang tidak menentu, menghadirkan pemandangan misterius untuk dilihat. Kegembiraan di wajah pria tua itu menjadi lebih jelas saat melihat ini, dan dia segera bergegas ke udara di atas lautan api. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya putih, yang mendarat di tangannya untuk mengungkapkan botol giok putih yang berukuran sekitar 1 kaki. Pria tua itu kemudian mengangkat botol dengan kedua tangan sambil melantunkan sesuatu, dan semburan api putih yang membakar langsung melonjak, berubah menjadi 3 tiram api putih yang terjun langsung melalui penghalang cahaya dan ke lautan api. 3 wirm berapi-api mengeluarkan semburan api putih dari mulut mereka, dan lautan api mulai terbakar dengan keganasan yang lebih besar. Pada saat ini,
Tujuh wanita bersayap dan pria tua semua duduk dengan menyilangkan kaki dan memejamkan mata sambil membuat serangkaian segel tangan. Gelombang api yang ganas disapu di dalam lautan api atas perintah mereka, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak saat tiga wir berapi-api itu mengancam untuk merobek dan membakar segalanya. Jika seorang pembudidaya normal jatuh ke lautan api ini, kemungkinan besar mereka akan langsung menjadi abu. Namun, suara tenang Honli terdengar dari dalam lautan api hanya beberapa saat kemudian. Hanya ini yang kamu punya? Tidak terlalu mengesankan. Pria tua dan tujuh wanita iblis tercengang mendengar ini, dan mereka semua membuka mata mereka sebelum mengalihkan perhatian mereka ke lautan api. Tiba-tiba, teriakan jelas terdengar dari dalam lautan api, dan Fire Raven perak yang berukuran beberapa puluh kaki muncul sebelum terbang menuju penghalang cahaya di atas. Fire Raven memiliki bulu perak berkilauan yang terbakar dengan api perak, dan sangat mempesona untuk dilihat. Ekspresi pria tua itu menjadi gelap saat melihat ini, dan dia segera menunjuk ke arah lautan api. Tiga Wyrms yang berapi-api langsung naik ke langit atas perintahnya, lalu menerkam langsung ke arah Fire Raven. Fire Raven perak tampaknya telah merasakan ancaman yang mendekatinya dari belakang, dan dengan cepat berputar sebelum menukik ke arah tiga wir berapi-api sebagai pembalasan. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara kedua sisi, dan sisik serta bulu turun dari atas. Fire Raven perak tidak menunjukkan rasa takut meskipun wajahnya sedang menghadapi tiga lawan, dan itu dengan kuat memegang keunggulan. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas di dalam lautan api, dan 6 pilar cahaya tebal meletus sebelum menghantam penghalang cahaya hitam kemerahan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat bola cahaya keemasan meledak di penghalang cahaya, dan sebagian besar rune di permukaan penghalang cahaya langsung dimusnahkan. Namun, ekspresi tujuh wanita bersayap tetap sama sekali tidak berubah saat melihat ini, dan mereka membuka mulut mereka bersamaan untuk mengeluarkan seteguk esensi darah masing-masing. Esensi darah langsung berubah menjadi 7 semburan kabut darah yang memasukkan diri mereka ke dalam penghalang cahaya, di mana penghalang itu langsung distabilkan, sementara rune yang dibasmi juga kembali. Harum dingin terdengar dari dalam lautan api, dan garis-garis pedang biru ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang cahaya seperti badai yang deras. Di hadapan rentetan ganas ini, penghalang cahaya berkedip dengan hebat dan mulai meredup secara signifikan, seolah-olah akan hancur kapan saja. Ekspresi pria tua itu menjadi gelap saat melihat ini, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan cincin perak, yang meluas dengan kecepatan tinggi, membentuk lingkaran cahaya raksasa dengan diameter sekitar setengah kilometer sebelum perlahan turun dari atas. Udara di bawah langsung menjadi sangat kental, dan penghalang cahaya bisa mendapatkan kembali stabilitasnya. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menjebakku. Suara dingin Honli terdengar lagi, dan segera setelah suaranya menghilang, raungan tidak manusiawi terdengar jauh di dalam lautan api, diikuti dengan aura menakutkan yang meletus ke langit. Ekspresi pria tua itu berubah drastis saat merasakan aura ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, seluruh lautan api bergetar sebelum berpisah untuk mengungkapkan kepalan besar berbulu emas. Proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh tinju raksasa, yang semuanya digabungkan menjadi satu untuk membentuk proyeksi tinju emas berukuran pavilion yang berkilauan yang menghantam penghalang cahaya di atas dengan ledakan yang bergema. Detik berikutnya, matahari keemasan yang berkilauan meletus di bawah penghalang cahaya, dan ledakan kekuatan yang sangat besar meledak ke segala arah. Pada kesempatan ini, bahkan dengan bantuan 7 wanita bersayap dan lingkaran besar, penghalang cahaya hitam kemerahan masih benar-benar hancur. Lautan api di bawah juga terkoyak, dan sosok humanoid emas berkilauan naik ke udara sebelum segera mencoba untuk terbang. Ekspresi pria tua itu semakin gelap setelah melihat ini, dan dia beralih ke segel tangan yang berbeda sebelum menusuk jarinya ke bawah dengan cara yang kejam. Membatasi. Lingkaran cahaya raksasa mulai berputar dengan kecepatan tinggi atas perintahnya, lalu turun menuju sosok humanoid emas. Sebagai tanggapan, sosok emas itu melepaskan raungan menggelegar, lalu menyerang dengan pukulan beruntun dari kedua tinjunya ke arah lingkaran besar. Sepasang ledakan keras terdengar, dan 2 hembusan angin kencang naik,
memaksa halo yang turun berhenti total. Selama penundaan sepersekian detik ini, sosok humanoid emas menghilang ke udara tipis. Hati pria tua itu tersentak saat melihat ini, dan dia segera menunjuk ke arah botol giok putih yang melayang di atas kepalanya. Botol giok itu langsung terbalik, melepaskan semburan api putih yang membentuk penghalang api yang melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, lelaki tua itu membuat segel tangan, dan proyeksi serangga raksasa muncul kembali di belakangnya. HMPH, reaksi Anda bagus. Fluktuasi spasial meletus di atas, dan sosok humanoid emas muncul, menampakkan dirinya sebagai kera emas raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Segera setelah kera itu muncul, salah satu lengannya membengkak secara drastis, dan ia menjangkau ke arah kepala pria tua itu dengan kejam. Sementara itu, pedang emas besar muncul di tangannya yang lain, dan pedang itu menebas ke bawah seperti kilat. Ekspresi pria tua itu berubah drastis setelah melihat ini, dan proyeksi serangga merah di belakangnya langsung membuka mulutnya atas perintahnya, menggigit ke arah tangan emas yang mendekat. Pada saat yang sama, botol giok putih berubah menjadi bola cahaya putih yang melonjak langsung menuju pedang emas. Han Li terkekeh dingin saat melihat ini, dan busur petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangannya yang besar di tengah guntur yang keras, sementara tangan itu sendiri mengembang hingga beberapa kali ukuran aslinya. Sebuah dentuman dan dentang terdengar bersamaan, dan proyeksi serangga besar itu langsung dihancurkan oleh tangan emas raksasa itu. Namun, pedang emas itu berhasil dihalau oleh botol giok putih, sedangkan botol itu sendiri tidak terluka sama sekali. Pria tua itu menarik napas tajam saat melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan baju ke atas, di mana penghalang api di sekelilingnya berubah menjadi wirm berapi-api yang menerkam ke arah tangan yang turun. Keduanya bentrok, dan tangan emas itu merobek kepala wirm yang berapi-api, tetapi wirm itu langsung terbelah menjadi beberapa ular berapi yang melilit tangan dengan erat. Petir emas menyambar dengan keras di sekitar tangan untuk menghancurkan salah satu ular yang berapi-api, tetapi ular yang tersisa mencegah tangan untuk turun lebih jauh. Namun, tepat pada saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Hon Li. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di kedua sisi pria tua itu, dan sosok hijau muncul di samping sosok emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sosok hijau itu membuka mulutnya untuk melepaskan jaring benang hijau, sementara sosok emas itu mengangkat ke-6 tangannya, memperlihatkan 6 bola cahaya keemasan, yang didorong langsung ke punggung lelaki tua itu. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia secara alami dapat mendeteksi apa yang terjadi di belakang dirinya, tetapi sebagian besar kekuatan sihirnya terfokus pada serangan yang baru saja dia lancarkan ke atas, membuatnya tidak siap untuk membela diri. Dalam situasi yang mengerikan ini, sepasang trisula tulang putih terbang keluar dari bahunya di tengah kilatan cahaya putih, terbang langsung ke arah sepasang sosok humanoid. Pada saat yang sama, cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya menjadi 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Namun, baik sosok hijau maupun sosok emas tidak mengambil tindakan mengelak saat menghadapi trisula tulang yang mendekat. Sepasang retakan keras terdengar saat cahaya putih keluar dari tubuh mereka, dan salah satu dari mereka bergidik sebelum mengambil 2 langkah mundur tanpa sadar, sementara yang lain hanya bergoyang sedikit, tetapi tetap berdiri di tempat. Sebagian besar trisula tulang yang diarahkan ke sosok hijau itu telah tertanam di tubuh targetnya, tetapi tidak dapat bergerak lebih jauh. Sementara itu, trisula lainnya baru saja memantul dari tubuh sosok emas itu. 6 bola cahaya keemasan menghantam ki spiritual pelindung pria tua itu seperti kilat, dan ke-6 bola cahaya itu meledak menjadi gelombang kejut emas yang menyapu tubuh pria tua itu. Cahaya spiritual pelindungnya memiliki kekuatan pertahanan yang setara dengan harta kelas atas, tapi itu masih langsung hancur. Pria tua itu mengertakkan giginya sebelum menggigit setengah dari lidahnya sendiri, lalu mengeluarkan bola esensi darah ke belakang untuk membentuk perisai merah. Cahaya keemasan menghantam perisai merah tua dengan kekuatan dahsyat, dan perisai itu hanya berhasil menghentikannya sesaat sebelum sebagian dari cahaya keemasan itu menerobos masuk dan menabrak tubuh lelaki tua itu.
Pria tua itu merasakan ledakan kekuatan yang sangat besar menabrak punggungnya, dan dia terpaksa tersandung ke depan beberapa langkah dan muntah beberapa suap darah hitam kemerahan saat kesadarannya terancam memudar. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba melangkah maju, dan tubuh kera raksasanya kabur sebelum muncul tepat di depan pria tua itu. Setelah itu dia mengulurkan tangan emas ke depan seperti kilat. Pria tua itu sangat khawatir dengan ini, dan dia segera mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Jari-jari tangan emas itu terbelah sebelum menembus dada lelaki tua itu, muncul di sisi lain dengan hati terkunci dalam genggamannya. Api perak kemudian meletus di sepanjang lengan, membakar tubuh dan jantung pria tua itu menjadi abu, bahkan jiwa yang baru lahir tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan demikian, pria tua itu terbunuh dalam sekejap mata, dan sedikit ketakutan muncul di wajah 7 wanita bersayap saat melihat ini. Ketujuh dari mereka segera mengepakkan sayap mereka serentak, terbang ke 7 arah yang berbeda tanpa niat untuk terlibat dalam pertempuran ini lebih jauh. Apa menurutmu teknik klonmu bisa membodohi Ku Hon Li? Terkekeh dingin saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia dengan cepat menyapu pandangannya ke arah 7 lintasan cahaya yang kabur. Sepasang sayap besar yang tembus cahaya kemudian muncul di punggungnya di tengah guntur yang keras, dan dia mengepakkannya dengan kuat untuk memunculkan bola petir yang tak terhitung jumlahnya. Petir yang keras terdengar, dan semua bola petir meledak sementara tubuh besar Han Li melesat sebagai benang cahaya biru dan putih. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa ribu kaki dan muncul tepat di atas salah satu wanita bersayap. Ekspresi wanita bersayap berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba menggunakan teknik rahasia untuk mempercepat lebih jauh, tapi itu sudah terlambat. Han Li melepaskan raungan menggelegar, dan semua bulu emasnya berdiri tegak saat ia membengkak hingga lebih dari 1000 kaki. Tangannya kemudian mengepal menjadi sepasang tinju besar, yang dikirim jatuh seperti sepasang bintang jatuh panas. Semburan kekuatan besar yang tak terlihat dilepaskan, mencakup area dengan radius sekitar setengah kilometer, dan wanita bersayap itu segera melambat secara signifikan. Wajah wanita itu memucat saat dia mengeluarkan teriakan tajam, di mana 6 wanita bersayap lainnya menghilang dalam sekejap. Adapun wanita bersayap yang diserang oleh Han Li, auranya langsung membengkak beberapa kali lipat, dan dia mengangkat kedua tangannya ke udara untuk mengirim sepasang bola hitam seukuran kepalan terbang ke atas. Dia kemudian mengepakkan sayapnya ke atas juga, dan bulu yang tak terhitung jumlahnya menyapu sebagai garis cahaya hitam. Segera setelah sepasang bola hitam menghantam 2 kepalan tangan emas raksasa, mereka meledak menjadi sepasang matahari hitam yang dengan cepat menyapu area seluas sekitar 1 hektar. Garis-garis cahaya hitam juga terbang ke matahari hitam seperti anak panah yang melaju kencang, dan aura menakutkan yang turun dari atas sedikit berkurang, sementara tekanan yang membebani wanita itu juga agak berkurang. Wanita bersayap itu sangat gembira dengan perkembangan ini, dan dia segera melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, dia baru terbang kurang dari 200 kaki ketika ruang di atasnya terkoyak. Cahaya emas dan perak bersinar bersamaan, dan tinju emas raksasa yang diselimuti api perak jatuh dari langit. Wanita bersayap itu sangat terkejut dengan hal ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk melepaskan perisai hijau kecil, yang langsung meluas hingga beberapa puluh kaki sebelum memposisikan dirinya di atasnya. Pada saat yang sama, dia menyelimuti tubuhnya sendiri dengan sayapnya, yang berubah menjadi baju zirah yang sangat rumit yang membungkus setiap inci kulitnya. Perisai hijau langsung meledak di tengah ledakan yang bergema, dan wanita bersayap itu jatuh dari atas setelah terkena tinju emas. Sebuah kawah berbentuk manusia dengan kedalaman sekitar 10 kaki dihancurkan ke tanah, dan wanita bersayap itu tertanam di bumi. Tubuhnya menjadi benar-benar mati rasa dan tidak berdaya karena benturan, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara. Angin kencang menyapu udara di atas, dan sepasang matahari hitam padam dalam sekejap mata. Jadi, kera raksasa itu muncul sekali lagi, tetapi penampilannya telah berubah total. Saat ini, ia memiliki lapisan sisik emas di atas kulitnya, tanduk di atas kepalanya, dan batu iblis hitam pekat pada gelabelanya. Fisik nirvana suci.
Wanita bersayap itu membatu saat melihat bentuk baru kera raksasa itu, tetapi kera emas tidak menunjukkan belas kasihan saat ia mendorong telapak tangan besar ke bawah dari atas. Bumi dalam radius sekitar setengah kilometer bergetar hebat di tengah ledakan yang bergema, dan semua pohon di dalam area itu hancur lebur saat cetakan tangan raksasa yang berada di sekitar area seluas 1 hektar dicetak ke tanah. Di tengah sidik jari raksasa itu adalah wanita bersayap, dan dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menangis sebelum tubuhnya menjadi daging cincang, dan jiwa yang baru lahir terhapus dari keberadaan. Setelah menghancurkan lawan terakhirnya, Han Li membuat segel tangan dan dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Dia menunduk dengan ekspresi dingin, lalu melambaikan tangan di udara sambil menunjuk sesuatu dengan tangannya yang lain. Sebuah gelang penyimpanan langsung terangkat dari tanah sebelum mendarat di genggamannya, dan pada saat yang sama, bola api berwarna perak dengan lembut melayang turun dari atas. Sisa-sisa wanita itu langsung dilalap api perak dan dibakar menjadi ketiadaan, sementara sosok humanoid hijau tiba-tiba muncul di samping Hon Li sebelum menyerahkan gelang penyimpanan lain dan botol giok putih kepadanya dengan hormat. Ini tidak lain adalah tubuh roh yang dikendalikan oleh Kuer dan telah digunakan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap pria tua itu. Adapun tubuh emas asal Han Li, yang telah ditarik kembali ke tubuhnya begitu dia mengadopsi fisik nirvana suci. Han Li dengan cepat memeriksa isi dari 2 gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya sebelum menyimpannya di samping botol giok putih. Setelah itu, semburan cahaya keemasan meletus dari tubuhnya untuk menyapu tubuh roh sebelum dia terbang sebagai seberkas cahaya. Dengan kecepatan Hon Li saat ini, jarak kurang dari 10.000 kilometer dapat dicapai dalam sekejap mata. Menyusul kematian pria tua dan wanita bersayap, wanita mungil yang sedang bertarung dengan kepiting emas raksasa yang jaraknya hampir 10.000 kilometer segera merasakan sesuatu, dan berseru, "Saya kehilangan kontak dengan Brother Shi. Sesuatu pasti terjadi pada mereka, kita harus pergi dari sini." Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, dia segera menarik hartanya, lalu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan seberkas cahaya keemasan, yang langsung berubah menjadi roda emas yang berukuran sekitar 10 kaki. Roda kemudian berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya sebelum terbang dengan kecepatan luar biasa. Pria lapis baja emas dan makhluk iblis bermata 3 juga menjadi sangat panik setelah mendengar ini, dan yang pertama segera melepaskan ribuan bola petir hitam untuk membombardir kepiting raksasa sebelum juga melarikan diri ke arah lain sebagai seberkas cahaya. Adapun yang terakhir, dia buru-buru meledakkan sepasang belati terbang yang digunakan untuk menyerang kepiting emas, lalu melepaskan pedang terbang hijau, yang langsung dia lompati sebelum terbang menjauh. Busur petir melintas di atas tubuh kepiting emas untuk menangkis serangan yang akan datang dengan mudah, dan ia berkata dengan suara yang sama sekali tanpa emosi, "Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu pergi, sesama Taois." Begitu suaranya menghilang, diagram perak aneh tiba-tiba muncul di punggungnya, lalu muncul sebagai hamparan luas cahaya perak yang langsung menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, angin ganas dan awan gelap menyapu daerah itu saat formasi petir yang berukuran sekitar 100 hektar muncul. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya kemudian jatuh dari atas, mencakup segala sesuatu di bawah seluruh formasi. 3 makhluk iblis yang melarikan diri sangat khawatir dengan ini, dan mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan membela diri. Namun, tidak ada akhir dari petir yang turun dari atas, dan meskipun ketiga iblis ini jauh lebih kuat dari makhluk tahap integrasi tubuh normal, mereka hanya bisa memastikan pertahanan diri. Karena itu, Taois Xia jelas tidak akan mampu mempertahankan serangan yang begitu kuat untuk banyak waktu. Benar saja, guntur mereda setelah rentang beberapa napas telah berlalu, diikuti oleh formasi petir yang runtuh, dan kilat yang berkedip di langit surut. 3 makhluk iblis sangat gembira melihat ini, dan mereka baru saja akan terus melarikan diri ketika suara pria yang dingin tiba-tiba terdengar di atas. "Mau kemana, sesama Taois? Aku sudah kembali untuk mengirimmu dalam perjalanan." Fluktuasi spasial meletus di atas kepala, dan sosok humanoid biru samar muncul sebelum melemparkan tatapan dingin ke arah ketiga iblis.